Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia kekristenan berduka dengan sangat dalam sekali. Seluruh dunia kehilangan seorang hamba Tuhan, seorang jenderal Tuhan. Kenapa saya sendiri melakukan hal ini di rumah ibadah di tempat ini? Beliau ini adalah salah seorang yang memberikan motivasi, yang memberikan saya dorongan, serta saya banyak sekali belajar dari hidupnya. Di mana-mana saudaraku, orang berduka untuk mengenal seorang jenderal Tuhan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami memberikan penghormatan kepada seorang nabi Tuhan, the senior prophet TB Joshua. In the memory of the prophet, we make a time of silence. Itu sebabnya pagi ini, dalam ibadah pagi ini, kami memberikan penghormatan kepada hamba-Mu atas nama-Mu Tuhan. Sebentar hamba akan memberitakan firman. Biarlah setiap telinga diberkati, setiap pikiran dikuasai, setiap hati dirasuk dengan kebenaran. Semakin mengerti, mengenal bahwa hanya Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Tidak ada jalan lain kecuali Engkau. Oleh karenanya pagi ini Tuhan berkati setiap kami yang hadir dalam pergumulan, persoalan, kebutuhan, tantangan hidup. Hanya Engkaulah jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Dipuji-pujilah nama. Terima kasih. Di ruangan ini kami sterilkan ruangan ini Tuhan, dari setiap roh-roh jahat. Tidak ada ruangan di dalam ruangan ini. 1 inci pun kami tidak berikan ruangan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami patahkan sesuai dengan kebenaran firman. Kami perintahkan kau enyah dari ruangan ini. Hadirat-Mu kami butuhkan, hadirat-Mu kami lepaskan Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan perdukunan, kuasa gelap, mantra-mantra, ilmu sihir, ilmu kepintaran manusia, penyembahan-penyembahan kepada arwah-arwah orang mati, tidak ada ruangan-Mu di dalam ruangan ini. 1 inci pun kau tidak punya ruangan. Dalam nama Yesus kami kejar, kami tangkap, kami penjarakan kau roh jahat. Keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap jiwa. Hadirat-Mu membebaskan, melepaskan. Siap mendengar firman. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Raja dan Penebus kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih saudara-saudara kita yang sedang mengikuti live streaming dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu, pada tanggal 13, dimanapun saudara berada, di berbagai provinsi di Indonesia maupun di dalam maupun di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati saudara. Hadirat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini boleh juga hadir di manapun saudara berada. Amin saudara.
Bapak Ibu, pagi ini saya ingin berbicara tentang terobosan. Untuk itu saya ingin mengambil satu ayat dari Matius pasal yang ke-28. Dari ayat ini kita akan berbicara Matius 28 ayat yang ke-5 sampai dengan 6. Dua ayat kita akan baca. Sama kita baca Matius 28 ayat 5 dan ayat 6. Bapak Ibu siap membaca firman Tuhan? Haleluya. Sama-sama. 3. Ya. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Sekarang perhatikan saya, yang mau catat silakan catat. Temanya adalah terobosan, breakthrough. Kalau Anda mau mengalami terobosan di dalam hidup, sobat, mari kita perhatikan beberapa hal dalam pengalaman wanita-wanita yang selalu mengikuti Tuhan Yesus semasa dia hidup. Wanita-wanita ini adalah wanita-wanita, kalau saudara baca, tolong di ayat pertama. Ayat yang pertama, ayat pertama demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsiknya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Bapak Ibu, wanita-wanita ini adalah orang-orang yang mengenal Yesus secara pribadi. Ada banyak orang tahu tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Oleh karenanya saudara, dalam keadaan yang seperti apapun, dalam keadaan yang tegang, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang dikejar-kejar sebagai pengikut Tuhan Yesus, mereka ini tetap membuktikan jati dirinya. Siapa dia? Ada banyak orang Kristen ketika dia mengalami masalah, mengalami kebutuhan, mengalami problema hidup, jati dirinya sebagai orang Kristen warnanya hilang. Tidak kelihatan lagi dia orang Kristen. Kelakuannya tidak dapat dibedakan dengan orang yang tidak bergereja, dengan orang yang mengenal Yesus secara pribadi. Itu sebabnya saudara, perempuan-perempuan ini adalah wanita-wanita yang begitu jelas apa yang terjadi saudara. Kalau engkau mau mengalami sebuah terobosan, nomor satu, perlu dimengerti. Wanita-wanita ini ketika mereka pergi hendak merempahi mayat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, perempuan-perempuan ini menghadapi tantangan. Hidup ini saudara pasti ada tantangan. Hidup ini ada tantangan. Tetapi bagaimana kau menanggapi tantangan itu? Kau harus membuktikan kau yang punya Tuhan dengan orang yang tidak punya Tuhan. Harus ada perbedaan. Ketika kau punya pergumulan, kau punya tantangan, kau menghadapi hidup bukan seorang diri. Kau menghadapinya bersama-sama dengan Roh Allah yang sudah dijanjikan. Mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi. Garis bawahi kalimat saya. Mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi tanpa ada iman dan perbuatan. Orang pertama yang dalam era modernisasi adalah hamba Tuhan TB Joshua ini. Kalau saudara ikuti bagaimana dia memulai pelayanannya, sangat sederhana. Orang kampung, orang sederhana, tidak punya apa-apa saudara. Namun Tuhan pakai dia. Iman disertai dengan perbuatan. Kalau hari ini kau punya pergumulan, tidak cukup kau bicarakan. Kalau kau punya tantangan hari ini, saya percaya semua manusia yang masih bernafas pasti ada tantangan. Tapi beda dengan orang yang punya iman.
Orang yang punya iman, dia percaya pasti ada satu terobosan. Sebab yang dibutuhkan dengan situasi ini adalah iman. Iman yang disertai dengan perbuatan. Persoalannya seperti apapun, kau tetap akan bangkit. Haleluya. Nomor 2, saudara. Ketika Anda melangkah satu langkah untuk Tuhan, Tuhan 3 langkah untuk saudara. Tetapi saudara, begitu mereka melangkah dengan iman, sampai di sana mereka ketemu dengan malaikat. Kalau kau melangkah dengan iman, ada malaikat Tuhan yang sudah mendahului engkau. Ada tangan keajaiban Tuhan yang menjadi pembela di depanmu. Orang yang mau mengalami terobosan pasti harus mengalami perubahan. Bilang kiri kanan, kita harus berubah. Haleluya. Iman tidak serta-merta ngomong aja iman, tapi perbuatannya tidak ada, saudara. Apa yang diinginkan hatimu akan diberikan Tuhan. Keinginan mereka apa? Mereka mau lihat mayatnya. Mereka ketemu malaikat Tuhan. Tapi bagaimana keinginan hatimu itu terkabulkan? Saudara, salah satu ayat di dalam Yohanes 15, firman Allah berkata begini, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau mau minta. Tinggallah di dalam firman. Izinkan Tuhan rohnya tinggal di dalam diri saudara. Alkitab katakan, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Allah memberikan potensi-potensi bisnis, potensi-potensi pendidikan yang perlu kau rajai. Alkitab dengan begitu gamblang memberikan penjelasan. Anda tidak perlu bingung untuk masa depanmu sebagai orang percaya. Berlomba-lombalah engkau masuk ke Komsel. Ada training dasar. Bapak Ibu, Anda boleh lahir dalam keluarga Kristen, tapi kau tidak mengerti apa kekristenan yang sesungguhnya. Di training dasar ada 16 sampai 17 kali pertemuan. Ada pelajaran-pelajaran dasar kekristenan yang begitu kuat. Apa yang menjadi keinginan hatimu, itu akan dikabulkan Tuhan. Karena di mana ada iman, di situ ada kuasa Tuhan. Nomor 3, dia bukan pembohong. Dia Tuhan yang pegang janji. Dia bilang, aku mati 3 hari, aku bangun. Dia hidup 40 hari di tengah-tengah manusia. Kita bukan menyembah Tuhan yang hanya sekedar merupakan historis, merupakan sejarah. Tetapi Yesus membuktikan kata-katanya, saudaraku. Dia mati, dia bangkit, dia hidup di tengah-tengah manusia. Dan mata-mata manusia yang pada waktu itu, pemerintahan yang ada pada waktu itu, menyaksikan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melihat Yesus terangkat ke sorga. Tidaklah merupakan kebetulan kalau hari ini kau sudah menyerah, kau merasa batu itu tidak dapat kau geser, pergumulan itu terlalu besar bagimu, tantangan itu terlalu berat bagimu, kau tidak mampu. Jangan berhenti, percaya kepada janjinya. Selalu yang baik dia pikirkan tentang kau. Haleluya. Syabaramande, kita menyembah. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini,
maupun yang mengikuti secara live, saya akan berdoa dari depan ini. Kalau firman Allah menjamah hatimu, kau merasa kau sudah ketinggalan karena kau terlalu banyak dengan pertimbangan manusia, sehingga kau tidak melangkah. Iblis memanfaatkan hal-hal ini. Ada yang baik bagimu jikalau kau tinggal di dalam firman. Janjinya tidak pernah berubah. Saya tidak punya kesempatan satu persatu, tapi dari depan mimbar ini, kalau Roh Allah menjamah hatimu, saudara-saudara yang mengikuti live, Roh Allah menjamah hidupmu dimanapun kau berada. Karena Allah itu adalah Roh. Dia ada di mana-mana. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapa yang rindu mengalami perubahan? Yes. Shabaralabaralataralabo, babarabarandaralabo shande, shabaralabaralande. Diperbaharui, dibebaskan, dilepaskan. Aku lepaskan. Esok. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Perubahan, pembaharuan, pelepasan. Syabaralabaralande. Syabaralabaralande. Menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa, di mana Engkau hadir dan memberkati setiap umat-Mu. Setiap kami diberkati pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, sembah, hormat, syukur bagi Engkau kami kembalikan. Nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku berserah.